Kenapa zaman Jokowi yang dibilang revolusi mental, omong kosong itu, gak melahirkan kayak beginian? Nggak ada 10 tahun. Sekarang Prabowo presiden. Tahu yang dilakukan Jokowi nggak benar. Ketidaktegasan dia soal markup itu. Sekarang saya tegas. Klaim kawan kita ini, karena dia total 100% baru Prabowo bisa jadi presiden. Aku khawatir dia gede rumongso, nggak ada meniru-meniru atau di bawah bayang-bayang Jokowi. Dahsyat Prabowo. Kalau betul-betul mau kerjasama tidak air dengan minyak ini, Jokowi jujur sama Prabowo. Bikin show, mereka makan di depan rakyat banyak, ya kan bikin di warung, atau kemudian apa, udah muak rakyat lihat ini yang diwariskan oleh Jokowi ini tragis ini. Aku gigit katanya, tak tahu tak ada yang gigit. Revolusi mental katanya, tak ada yang revolusi mental. Bayangkan dia rendahkan common sense, akal sehat rakyat Indonesia. Iya. Dia hinakan. Di situ Jokowi tidak bisa diampuni dosanya. Iya. Aku harus bersaksi. Moga-moga Jokowi dengar ini omongan ini. Aku gak terbayang Jokowi, bagaimana tulusnya aku bantu kau. Bagaimana polosnya aku membantu kau. Temanmu bertukar pikiran. Temanmu mencari jalan keluar di awal-awal pemerintahmu. Tega kau bohongin aku. Pertanyaan kau ini tidak bisa hitam putih. Dari tindakan dia, proses kebijakannya, dan kemudian ketegasannya, itu yang akan melahirkan nanti drive anti korupsi. Dan kemudian itu saya mimpi, satu ketiga orang akan bilang hati-hati. Presiden Prabowo kita paling anti korupsi. Udahlah jangan coba-coba, jangan main-main lah. Hancur kau. Bakal terjadi nggak itu? Bakal apa nggak itu? Gila zaman Prabowo gini masih berani kau. Wah, hebat betul loh. Siapa backing kau? Masih berani kau main-main di anggaran? Masih berani kau markup? Masih berani kau manipulasi kredit? Budaya itu. Kau pikir siapa sekarang presidennya? Prabowo. Bukan yang zaman seperti sebelum Prabowo. Mulyono. Bukan itu. Ada nggak itu nanti cerita itu? Keren itu Bang. Sama dengan saya berkali-kali saya katakan. Pernah nggak kita dengar cerita Kapolda Jawa Timur? Bukan main, dicintai rakyat. Menangani perkara. Waduh, jangan coba-coba. Jaksa tinggi di Sumatera Utara. Wah. Kenapa zaman Jokowi yang dibilang revolusi mental, omong kosong itu, gak melahirkan kayak beginian? Nggak ada 10 tahun. Menjadi pembicaraan, menjadi apa di mana-mana. Wih, gila. Terbius kita. Kau udah tahu nggak Jaksa Tinggi Sulawesi Selatan? Wih, gila. Gak ada anak buah yang berani, gak ada ini. Rakyat senang sekali berurusan dengan kejaksaan. Ada nggak? Tragedi itu tragis. Sebagai bangsa besar, ya kan? Pancasila, ya kan? Kemudian dengan segala macam sumpah jabatan. Gitu loh. Iya, nggak ada. Nggak usah kita berteori-teori lah. Dengar cerita aja lah. Ada gubernur. Bukan dapat blok Medan dan segala macam. Ada gubernur. Seperti si sama Ali Sadikin. Ada gubernur seperti Lamajito di Sulawesi Selatan. Ada gubernur yang dicintai rakyat betul-betul segala macam. Jadi legenda. Habis Ali Sadikin habis. Ada gubernur memang, ada jenderal-jenderal yang jadi gubernur, ya kemudian rumahnya jadi 3, jadi 5. Ada cerita yang begituan. Gitu loh. Iya. Kebetulan friend aku lagi tuh. Aku kenal baik gitu loh. Ini artinya apa ya? Kita berharap seperti saya katakan tadi, kalau di mata saya ini seperti air dengan minyak. Jokowi dan Prabowo. Iya. Kalau Prabowo tidak berani mengambil satu sikap kepribadian dia yang tidak meniru kekonyolan yang dibikin oleh Jokowi. Ini berlomba untuk saling mewarnai sebenarnya. Iya. Dibayang-bayangi terus. Kenapa saya bilang tidak menyamai Jokowi? Jokowi dengan kepelintat-pelintutannya, kepelin-plannya, ketidaktegasannya, ngelesnya. Gitu. Pengalaman aku yang saya katakan tadi, 2 menteri. Saya anaknya tidak terkontaminasi. Jadi para purnawirawan jenderal itu menafsirnya begini, jika Pak Prabowo berhalangan tetap,
berhalangan tetap itu ada 2 ya, mohon maaf, mudah-mudahan beliau berumur panjang. Kalau sakit 1, yang kedua kalau yang Maha Kuasa memanggilnya, itu secara otomatis itu akan naik. Siapa? Ya Kuku Fafa. Jadi itu 2 hal itulah yang didasari oleh para purnawirawan jenderal. Makanya saya berharap kepada host ataupun kawan-kawan, jangan pernah berhenti bersuara untuk yang pertama terkait masalah ijazah Jokowi, yang kedua makzulkan Gibran. Ya, ini harus kita suarakan. Walaupun riak-riak sampingan itu sebagai pemecah fokus konsentrasi kita ada. Contoh kemarin waktu kita fokus di PIK 2 PSN, kita dipecah suara dengan suara apa? Suara gas 3 kilo. Dan diributkan masalah TKA Cina. Sekarang gitu juga, di saat kita fokus membahas ijazah Jokowi, kita dites ombak lagi dengan apa? Dengan Morowali, dengan apa? Raja Ampat, dengan apa? Dengan Aceh Sumatera Utara, itu biasa. Jadi Pak Jokowi ini sebenarnya dia sudah mati keok ya. Dengan ijazah ini naik, itu dia udah mati, ibaratnya dia tuh sudah merasa dirinya tuh udah nggak hidup lagi. Makanya saya berharap kepada kawan-kawan, jangan pernah berhenti walaupun sekali-sekali kita menaikkan isu-isu yang sedang berkembang, naikkan boleh, tapi tetap titipkan suara ijazah Jokowi dan makzulkan ya namanya Gibran. Sementara itu dulu, mungkin banyak kawan yang bergenerasi. Terima kasih. Selamat siang Bang Ragil. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Bang Ragil ini lawyernya Pak Luhut. Nih silakan Bang. Enggak. Lanjut Bang. Bukan. Saya ini melihat para elit politik yang sudah beberapa tahun mungkin nggak mendapatkan suatu jabatan atau nggak mendapatkan apalah ibaratnya begitu. Sepertinya kalau penilaian saya itu orang-orang itu yang membuat gaduh. Ya kan? Sebenarnya masalah kegaduhan ini memang bisa digarisbawahi 2 kepala negara. Yang pertama Pak Jokowi, yang kedua Pak Prabowo. Karena apa? Karena sebenarnya intinya ini tentang isi alam Indonesia yang luar biasa ini, ya kan. Ini direbut kembali, contohnya Mahakam direbut ini lagi Pak Jokowi karena ya kan. Terus satunya lagi Freeport tak seberapa bisa dikembalikannya, satunya lagi mana lagi pola apa itu. Jadi disitulah orang yang bisa membenci dirinya Pak Jokowi. Yang kedua HTI, FPI, ya kan, di belakangnya itu kan orang kaya-kaya semua. Kalau yang jadi yang keluar-keluar seperti Front Pembela Islam yang soal keagamaannya dibawa-bawa supaya ini orang. Saya itu kaya-kaya itu tuh gak percaya sama orang yang ngomongnya keluar-keluar tapi sebenarnya nggak pintar kan begitu kalau saya. Karena apa? Biasanya kalau orang pintar itu menyalahkan dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang nggak pintar, orang lain yang selalu dijatuhkan, ya kan begitu. Apalagi ditambahi lagi sama Pak Prabowo, ya kan. Saya tidak rela hasil bumi kita itu diambil sama orang asing. Nah itu pembicaraan itu kan sudah sampai kemana-mana ke negara lain. Jadi agar supaya Indonesia dibikin gaduh kayak apa kan ada yang modal kan begitu. Makanya bukan hanya ijazah Jokowi palsu, asli. Yang pertama turunkan Gibran ini itu bukan selesai, nanti ada aja kok itu. Ada aja, selain itu pasti ada aja. Jadi kalau menurut saya ini ya saya pasrahkan yang berwenang aja lah, ya terutama orang yang memberikan hukum. Kalau saya kan keluar paling saya anggap ya anak TK, ya kan kayak gitu. Dilanjut, Bos. Oke, thank you. Lanjut. Bang Dharma. Apa kabar, Bang? Selamat siang, Bang Joto. Hari ini ada good news, Bang. Apa, Bang? Abang diangkat jadi auditor KPK lagi. Prabowo menyatakan trias politika yudikatif
eksekutif sama legislatif, kalau hanya eksekutif yang bersih, berhasil, nggak akan jalan negara ini. Terus? Makanya beliau sekarang minta judikatif harus sejajar dengan eksekutif. Makanya hari ini dinaikkan gaji 280%. Ayo Bang, lanjut. Faedahnya apa? Abang lah yang bahas. Mau 560%, 1000% gak ada faedahnya. Kita udah masuk fase terlambat. Ya, ini bukan fase pencegahan lagi. Ini mengobati. Ya. Percuma. Tapi sorry bang, Ya, ini kenapa? kayaknya dia menyindir Megawati bang. Karena 18 tahun katanya tidak pernah ditinjau gaji-gaji hakim. Gimana bang? Ya kalau dia mau nyindir, ya nyindir Jokowi lah, ngapain pula Megawati? Apa hubungannya Megawati ya cuma 2,5 tahun peralihan dari Gus Dur? Gimana ceritanya? Dia disindir tuh SBY, Jokowi itu yang disindir. Kenapa lari ke Megawati? Ya enggak gitu juga lah. Lanjut. Iya kan? Tenang aja bang, jangan emosi bang. Lanjut. Enggak emosi. Aku lagi menikmati panas dingin di kota Bogor dekat Bang Tony ini. Jadi gini loh, pemakjulan ini adalah upaya-upaya yang sia-sia. Saya sudah sering kali katakan kepada saudara-saudara, kita nikmati aja ini sampai selesai pada waktunya. Karena apa? Ini tidak akan mengubah apapun. Orang semakin dia dicuekin, antara dua, kalau nggak stres sendiri mati. Kan begitu. Ngapain diangkat-angkat seperti orang-orang kayak Gibran ini? Nggak usah dibahas. Biarin aja dia dengan segala tingkah, pola, laku, dan lisannya. Biarin aja. Ya, itu adalah suatu pukulan yang luar biasa bagi dia kalau memang dia punya otak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah ini tidak punya grand design yang jelas dalam mengelola negara. Ya, tidak ada ide-ide pure dari pikiran pemerintah sendiri. Dalam hal ini Pak Prabowo Subianto. Cobalah buat satu ide yang benar-benar nyata, tidak dirubah-rubah, tidak direvisi. Ini apa? Ya, apa yang bisa kalian percaya dari pemerintahan yang lalu dan sekarang? Coba saya tanya, kasih saya contoh, siapa tahu saya salah. Ada nggak yang bisa dipercaya? Satu aja. Jangan diam dong, jangan belagak bego. Satu aja contoh yang tidak melalui pembatalan. Saya ambil contoh yang kecil ya. Ya, yang baru kemarin dia bilang dia akan memberikan subsidi 50%. Ada nggak kenyataannya? Jadi nggak usah banyak bicara mulutmu. Ya. Makanya kan ku bilang, saya selalu bilang di kolom-kolom yang berkelas, di kolom-kolom berkelas, saya menikmati proses binasa ini, ya. Tetapi minimal saya tidak berbuat seperti kalian. Kita pasti hancur kok. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Luhut ini justru ini adalah pengalian isu. Jangan sampai kita dipecah belah kekuatan asing. Kekuatan asing yang mana? Siapa? Bilang kekuatan Cina, repot amat Pak. Jokowi sama Prabowo kan kiblatnya ke Cina. Ada yang bantah itu enggak? Itu. Jadi saya pikir kita ini terlalu banyak main drama. Otak kita sakit, jiwa kita sakit, apa yang kau keluarkan juga nol. Ya yang bikin gaduh tuh koplak-koplak semua itu bos. Sebentar bos, ya. Saya sambil berak ini supaya bicaraku lancar, taiku juga lancar, ya. Jadi terakhir saya mau katakan kepada saudara-saudara, ya, ketika saudara-saudara menikmati proses kebinasaan ini, sebelum kita sama-sama ke jurang mati, coba buat dulu semacam kembang api di tengah proses kehancuran ini. Karena sebenarnya secara ukuran ekonomi negara kita ini udah kolaps atau bankrupt kalau istilah asingnya. Nggak bisa lagi Pak. Negara yang terlalu banyak bergantung, walaupun pemerintah mengatakan PDB kita lebih besar baru sekian persen, itu nggak ada.
ketergantungan kita semakin tinggi, Pak. Kalau kemarin saudara-saudara bangga dengan surplus sekian juta per tahun, itu hanya untuk menghibur diri. Coba tanya tuh, ahli pertanian di Indonesia, Pak Tony Saretua Purba. Surplus apaan sekian juta ton? Sebelum-sebelumnya mau ngapain kok? Iya kan? Nggak bisa. Kalau saudara prihatin, kalau saudara benar-benar peduli, tolong digaungkan terus. Ya, apa yang saudara cari lagi? Usia kita di sini rata-rata 40, 50. Berapa lama lagi sih kalian hidup? Hah? Berapa lama lagi coba? Kalau nyentuh bersuara aja enggak ini. Kemudian percaya dengan omong-omongan seperti itu. Kan saya bilang sudah terlambat. Ya. Salah satu cara untuk mengantisipasi ini adalah potong kompas, potong 1-2 generasi. Karena apa? Kebiadaban korupsi di Indonesia ini makin merajalela. Dan saya mau menjadi bagian yang binasa itu. Demi apa? Demi anak cucu kita. Ingat loh, anakku ada 4. Kalian berapa? Itu yang terpenting. Biarkan ini menjadi catatan buruk bagi demokrasi, politik, hukum, dan sebagainya. Biarkanlah negara kita negara paling bobrok. Banyak orang nggak punya pekerjaan, banyak orang nggak punya penghasilan. Saudara tahu nggak? Setiap hari angka kriminalitas di jalan itu tumbuh 11,9%. Saudara baca